dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan analisis postur kerja pada manual material handling kardus minyak. Saya Ferdi Arvan Ardido, dengan NIM 165221095, beserta Pinasi Dinar Pertiwi dengan NIM 165221025, dan juga Andrea Angelika Suratna dengan NIM 165221039, dan juga Tanisa M. Saleh dengan NIM 502310010274. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep rula dan reba. Rula, atau bisa dibilang Rapid Upper Lip Assessment, adalah penilaian beban atau potensi terjadinya cedera muskuloskeletal pada tubuh bagian atas atau neck upper extremity loading. Eh, Secara umum, rula digunakan untuk mengevaluasi mobilitas, kekuatan, dan postur dalam kaitannya dengan retensi tugas. Pekerjaan-pekerjaan ini mencakup pekerjaan yang mengharuskan pekerjanya duduk atau berdiri diam saat menggunakan komputer atau layar, serta pekerjaan manufaktur dan retail. Terdapat 4 cara utama untuk menerapkan rula sebagai berikut. Pertama adalah evaluasi masalah muskuloskeletal yang biasanya sebagai komponen penilaian ergonomi secara menyeluruh. Yang kedua adalah mengevaluasi dampak terhadap sistem muskuloskeletal dari desain stasiun kerja saat ini dan perbaikan stasiun kerja sederhana. Lalu ada menilai efisiensi atau kesesuaian peralatan yang digunakan. Lalu yang keempat adalah memberitahu karyawan tentang resiko terhadap sistem muskuloskeletal yang disebabkan oleh postur kerja yang tidak tepat. Lalu selanjutnya, terdapat konsep REBA, yaitu Rapid Entire Body Assessment, yaitu mengevaluasi postur tubuh total, pengulangan, jenis gerakan atau tindakan, kekuatan yang terlibat, dan coping. Skor akhir REBA memberikan indikator tingkat resiko dan perlunya tindakan perbaikan secepatnya yang dapat digunakan untuk mengenali, memeriksa, dan menilai posisi tubuh. Di antaranya, yang pertama adalah aktivitas melibatkan penggunaan seluruh tubuh. Yang kedua adalah postur tubuh yang tidak stabil, dinamis, statis, atau berubah dengan cepat. Yang ketiga adalah beban yang dibawa. Dan yang keempat adalah modifikasi ruang kerja, peralatan, instruksi, atau perilaku pekerja yang mempunyai peluang untuk terluka. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Jadi masalah yang kami ambil di sini adalah terkait dengan mengangkat dan memindahkan kardus minyak goreng. Hal ini merupakan tugas yang sering dihadapi dalam berbagai lingkungan, termasuk gudang penyimpanan, toko kelontong, dan dapur restoran. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa postur kerja itu merupakan aspek penting dalam lingkungan kerja yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kesehatan, produktivitas, dan kenyamanan kerja. Namun, di sini kami menemukan bahwa beberapa pekerja itu cenderung membungkuk saat mengangkat kardus. Nah, postur yang salah ini dapat menghasilkan tekanan ekstra, terutama pada punggung, lutut, dan pergelangan kaki yang dapat menyebabkan cedera. Pekerja yang sering mengangkat kardus dengan postur yang salah itu dapat mengalami ketidaknyamanan akibat pergerakan yang berulang yang tidak ergonomis, sehingga berdampak pada kelelahan fisik, apalagi jika kardus minyak tersebut berisi banyak botol dan memiliki botol yang cukup berat. Hal ini akan membuat tugas mengangkatnya menjadi lebih sulit dan memerlukan tenaga yang ekstra. Hal ini juga dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk pada kesehatan, termasuk gangguan muskuloskeletal, juga ketidaknyamanan kronis yang dapat mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Kemudian kita akan masuk ke analisis postur kerja dengan rula. Rula sendiri merupakan singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment, di mana metode ini melibatkan observasi pekerjaan yang dilakukan dan penilaiannya berdasarkan posisi tubuh, gerakan, dan juga kerja. Nah, hasil penilaian dari rula ini sendiri digunakan untuk mengidentifikasi perbaikan cara kerja dan dinilai kurang baik dan bisa menyebabkan resiko cedera bagi para pekerjanya. Nah, studi kasus yang kelompok kami ambil di
pembahasan kali ini adalah pengangkatan kardus berisi minyak goreng. Dan pertama-tama langkah-langkah yang harus dikerjakan, pertama kita akan melihat analisis lengan dan pergelangan tangan terlebih dahulu. Langkah pertama itu ada kita cari posisi dari upper arm dan didapat data 20 sampai 20 derajat dan itu menghasilkan nilai ke 1. Kemudian langkah kedua kita cari locate lower arm position atau pergelangan tangan bawah itu dengan nilai 60 derajat sampai 100 derajat yang mendapatkan nilai plus 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah locate press position mendapatkan nilai 15 derajat hingga 15 derajat juga dengan nilai plus 2. Kemudian step yang keempat adalah wrist brace dengan nilai plus 1. Kemudian step yang kelima, setelah step 1 dan step 3 tadi kita dapatkan nilai, itu dicocokkan dengan tabel A. Setelah kita cocokkan sama tabel A, kita dapat nilai sebesar plus 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita add muscle use score, di mana sini kita penggunaan otot yang digunakan dalam studi case kita adalah statis, sehingga didapatkan nilai plus. Kemudian untuk step yang ketujuh itu ada add force atau score, di mana berat beban dari kardus yang berisi minyak goreng itu berisi 6 kemasan dan masing-masingnya itu isinya 2 liter. Nah, dikali 6 kali 2 liter jadinya 12 liter. Kalau dikonversi ke kilogram itu 10,56 kilo. Dan berat beban ini masuk ke dalam kategori lebih dari 22 lbs, di mana 22 lbs itu setara dengan 10 kilo dan kita dapatkan nilai untuk load score-nya itu sebesar plus 3. Kemudian yang step yang ke-8 kita jumlahkan step 5 hingga 7, yang mana itu bernilai 2, plus 1, dan plus 3, dan mendapatkan hasil akhir 6. Kemudian kita dapatkan nilai untuk wrist atau arm score-nya bernilai 6. Kemudian next ke bagian yang B, ini kita akan lakukan analisis terhadap leher, punggung, dan juga kaki. Kita lanjutkan ke step yang ke-9, yaitu locate neck position, di mana kita dapatkan derajatnya sebesar 0 sampai 20 derajat dengan nilai plus 1. Kemudian untuk step yang ke-10 itu ada locate standing position, di mana dapat nilai 0 derajat dengan nilai plus 1. Kemudian step 11 adalah leg, dan untuk nilai leg sendiri plus 1 karena tungkai dan kaki itu ditopang dalam studi case-nya kita. Untuk step yang ke-12 kita look up posture score in table B. Kita lihat di tabel B dari data step 9 sampai ke 11 dan kita dapat nilai ke 1. Kemudian untuk step yang ke-13 ada add muscle use score, di mana itu penggunaan otot sama seperti sebelumnya itu statis dan didapatkan nilai ke 1. Untuk step yang ke-14 kita ada langkah add force atau load score, di mana berat bebannya sama seperti sebelumnya, itu ada 12 liter dikonversi ke kilogram jadi 10,56 kilo dan masuk ke kategori lebih dari 22 lbs dengan nilai plus 3. Dan step yang terakhir itu ada kita lihat tabel C, di mana kita menjumlahkan step 12, 13, dan 14, dan di situ kita dapat nilai plus 1, plus 1, plus 3, dan menghasilkan nilai 5. Kemudian kita lihat lagi tabel C dengan nilai wrist arm score bernilai 6 dan dengan final score akhirnya nanti bernilai 6 juga. Dan kondisi ini membutuhkan investigasi lebih jauh dan harus adanya perubahan dalam kebiasaan cara kerja yang digunakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Ferdi untuk Reba. Oke, untuk Reba sendiri adalah Rapid Entire Body Assessment. Metode yang menyelidiki postur tubuh total, pengulangan, jenis gerakan atau tindakan, kekuatan yang terlibat, dan kopling. Hasil akhirnya memberikan indikator tingkat risiko dan perlunya tindakan perbaikan secara urgensi atau tidak. Ada beberapa poin yang menjadi poin pertama, yaitu neck, trunk, dan leg analysis. Untuk step pertama, kita harus menentukan dulu neck position, lakukan juga penyesuaian pada tekukan pada leher yang didapati 20 derajat atau mendapatkan 2 poin. Untuk step 2, locate trunk position, lakukan juga penyesuaian pada tekukan pada tengkuk yang didapati 60 derajat atau mendapat 4 poin. Legs,
mendapatkan 60 derajat atau 2 poin. Dan juga melanjutkan ke step 4, look up posture score in table A. Ya, kita mencocokkan pada tabel A yang didapati nilai plus 6. Add force atau load score, beban yang diangkat, yaitu berdasarkan beban yang diangkat itu kemarin 22 lbs lebih yang mendapati nilai plus 2. Untuk skor F and row in table C, kita melihat skor A di tabel C yang dijumlahkan dari step 4 sampai 5 atau 6 plus 2 didapatkan nilai neck, trunk, and leg skor bernilai 8. Poin B, poin-poin yang diambil dalam poin B ini adalah arm and wrist analysis. Step 7, look at upper arm position, didapati 45 sampai 90 dan didapati poin 3. Untuk step 8, lower arm position, 0 sampai 60 derajat dan didapati plus 2. Step 9-nya adalah wrist position, 15 sampai 15 derajat, didapati plus 1, plus 1. Ditambahkan plus 1 dikarenakan wristnya twisted. Step 10, look up posture score in table B. Berdasarkan tabel B, kita mendapatkan poin 5. Penilaian terhadap handle pada benda berdasarkan kardus minyak ini kita mendapati poor atau kurang baik dari segi handle-nya dan itu mendapatkan poin 2. Skor B step 12, jumlahkan step 10 dan step 11. Yang berarti poin 5 dan 2 dijumlahkan lalu cocokkan dengan step 6 yang didapati dengan nilai 10 atau high risk yang perlu diinvestigasi dan perlu implementasi yang berlebihan. Step 13, activity score. Rapid large change in posture and unstable base. Ini merupakan very high risk yang dimana ini cukup membahayakan bagi pekerja dan juga perlu perubahan yang melanjut seperti itu. Lalu dari analisis yang telah kita lakukan pada pengangkatan kardus, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengangkat kardus ini menghasilkan final score RULA sebesar 6, yang artinya kegiatan ini cenderung memiliki resiko cedera yang tinggi. Maka dari itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan memerlukan perubahan inovasi untuk kedepannya. Lalu untuk yang perhitungan reba, dihasilkan final score sebesar 11, yang artinya kegiatan mengangkat kardus minyak ini memiliki tingkat risiko yang juga tinggi. Tingkat risiko yang tinggi ini memerlukan investigasi lebih jauh serta memerlukan implementasi baru sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Cukup sekian dari presentasi kami mengenai analisis postur kerja pada pengangkatan kardus minyak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.